Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita hadirkan kembali Mutiara Pagi dari RRI Cirebon, Programa 1. Saya M. Subhan yang menemani Anda, dan sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan program ini. Tema yang akan dihadirkan adalah mengenai zakat fitrah, syarat diterimanya pahala puasa Ramadan. Dan akan bersama guru kita Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik. Nanti untuk pendengar yang ingin bergabung, kami tunggu di 0231849329 atau melalui WhatsApp 081324951935. Di sesi pertama kita akan dengarkan dulu tausiah dari guru kita. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tepatnya pada hari yang ke-21 di bulan suci Ramadan, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan di tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 12 April 2023, saya akan menyampaikan tentang mengenai zakat fitrah sebagai salah satu syarat pahala puasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa zakat fitrah adalah sebagai pelengkap ibadah di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Saumul abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardi illa bizakatil fitri." Puasanya seorang hamba, terutama puasa di bulan Ramadan, pahalanya bergantung antara langit dan bumi, belum diterima kecuali telah menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah bagian dari zakat secara umum, karena zakat ada dua, ada zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Zakat mal itu adalah mensucikan harta yang kita miliki. Sedangkan kalau zakat fitrah adalah mensucikan jiwa kita. Karena di dalam bulan Ramadan kita diperintahkan untuk puasa, adalah tujuannya untuk menjaga dari hal-hal yang sifatnya tidak baik, dari sifat rohaniyah, dari sifat kejiwaan kita. Karena yang namanya orang berpuasa kan tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan perkataan bohong, menahan dari hal-hal yang membicarakan orang lain,
menahan dari mengadu domba, dan lain sebagainya. Maka ketika kita menunaikan puasa, maka salah satu di antara endingnya adalah untuk menunaikan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini sebagaimana hadis yang telah saya sampaikan tadi adalah sebagai syarat pahala puasanya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan mu'allaqun, pahala puasa itu bergantung antara langit dan bumi, itulah. Illa bi zakatil fitri, kecuali telah menunaikan zakat fitrah. Adapun zakat fitrah kaitannya dengan ukuran ataupun berapa yang harus ditunaikan, emang perbedaan ada. Ada yang menunaikan 2,5 kilogram, ini sudah umum. Bahkan kalau di kota Cirebon melalui Basnas, hasil dari musyawarah dengan stakeholder Islam yang lainnya, itu adalah 2,8 kilogram. Dan tahun ini pun sama. Nah, kaitannya dengan dikonversikan dengan uang, disesuaikan dengan harga per kilogram beras tersebut. Kalau di kota Cirebon tahun sekarang ini dikonversikan jadi 2,8 kilogram itu adalah Rp43.000. Nilai Rp43.000 itu tidak banyak sebetulnya, sedikit gitu loh. Kalau kita bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kalaupun umumnya itu 2,5 kilogram, kemudian kita 2,8, nah maka kita lebih baik lebih daripada kurang. Toh 43.000 gitu loh. Bayangkan kalau kita rokok saja satu harinya berapa kali, berapa bungkus kita untuk mengeluarkannya. Kalau zakat fitrah ini membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang sifatnya tidak baik, dari sifatnya tadi disampaikan kebohongan dan seterusnya gitulah. Nah, makanya kenapa 2,8? Karena satu sok itu dimaknani itu satu rawudan. Kalau satu rawudan itu tergantung besar kecilnya tangan. Kalau tangannya kecil mungkin dapat sedikit. Kalau tangannya sedang mungkin sedang. Tangannya besar mungkin banyak juga gitu loh. Makanya satu sok itu di mana ini para ulama ini ada yang menyebutkan dikonversikan dengan nilai kilogramnya itu adalah 2,49. Ada yang 2,6, ada 2,7, ada hampir 3 juga ada. Nah, kalau Basnas Kota Cirebon sebagaimana saya ikuti waktu jadi komisioner itu di tengah-tengah, itu hasil dari musyawarah antara akademisi, dari ulama, dan dari stakeholder pemerintah tersebut. Mudah-mudahan dengan menunaikan zakat fitrah ini bisa mensucikan dari hal-hal yang tidak baik. Kata Nabi dalam sabdanya itu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW telah bersabda, telah mewajibkan zakat fitrah. Apa tujuannya? Adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan-omongan yang kotor, serta untuk memberi makanan kepada orang-orang yang miskin. Jadi tadi jelas bahwa tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan dari perkataan-perkataan yang tidak baik, seperti al-kizbi, yakni pembohong ataupun kebohongan. Terus wal ghibah, yakni menggunjing ataupun ngerasani, membicarakan kejelekan, keburukan orang lain. Di samping kita membersihkan tadi adalah yang paling utama wa tu'matan lil masakin, yakni memberi makan para orang miskin. Jangan sampai di saat hari raya ataupun hari kemenangan umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, ada orang muslim yang miskin tidak makan gitu loh. Nah, bagaimana supaya biasa gembira karena ada makanan dan lain sebagainya, maka kita ditunaikan ataupun diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Toh tidak banyak, hanya 2,8.
Kalau di wilayah Jawa Barat itu masing-masing kota kabupaten beda-beda konvensi menggunakan dengan uang itu. Ada yang 38, ada yang 40.000, ada yang 42, ada 43. Saya mengikuti kalau di Basnas RI itu dikonversikannya itu 45.000 di Basnas RI. Kalau di Basnas Jawa Barat itu dikonversikan 45.000 juga sama. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya zakat fitrah ini kita ikut merasakan kepekaan sosial kita ada, yakni bagi saudara kita, tetangga kita yang secara ekonomi itu tidak menguntungkan, artinya orang fakir, orang miskin. Dan ibadah puasa pun sama, kepekaan sosial harus tumbuh. Betapa laparnya dan dahaganya orang yang tidak punya harta. Nah, maka kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu rukun Islam, yakni berpuasa ini, kita memiliki rasa kepekaan sosial. Dan kita, harta yang kita miliki itu adalah ada sebagian hak milik orang-orang, baik meminta-minta maupun orang-orang yang tidak minta-minta. Tapi orang meminta dan tidak minta itu sebetulnya adalah secara status sosial itu fakir dan miskin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan zakat fitrah ini kita bersih segala-galanya, dan akhirnya nanti Idul Fitri nanti akan kembali kepada kesucian, yakni kita bersih dari harta benda berupa zakat mal, suci dari jiwa dari harta zakat fitrahnya, dengan suci zakat harta dan zakat jiwa ini kita kembali kesucian. Nanti di tanggal 1 Syawal kita merayakan hari kemenangan, yakni hari raya Idul Fitri. Demikian, mudah-mudahan apa yang sampaikan lebih jelas dan lebih lengkapnya mangga kita silakan untuk berdialog interaktif dipandu oleh Mas Subhan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan pendengar yang ingin bergabung, silakan, kita akan mulai membuka kesempatan di 0231-849-3259 atau melalui WhatsApp di 081324951935. Anda bisa gunakan nomor-nomor tersebut untuk bisa berinteraksi dengan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bunda Indra. Ya, terima kasih Bung Subhan. Assalamualaikum Ustadz Nasuh Hafaki. Waalaikumsalam. Yang selalu bersemangat. Enggak terdengar ya Bung Subhan? Ada. Oh, ada. Iya. Ustadz, ya, itu tadi mengenai zakat fitrah ya. ya. Nah, suaranya ini baru. Nah, orang biasa memberikannya pada bulan Ramadan ini. Nah, tapi kan seperti zakat penghasilan, misalnya penyanyi begitu kan, dapat sekian ratus juta, lalu dia langsung saja memberikan, tidak menunggu sampai bulan Ramadan misalnya, yang begitu-begitu itu. Nah, mana yang lebih bagus? Apakah nanti ditunggu sampai Ramadan atau saat itu juga diberikan, dan bagaimana caranya? Terima kasih Ustadz. ya. Terima kasih pula Bung Subhan. Sama-sama Bu Indra. Dengan siapa operatornya Bung Subhan? Oh, ini kantor udah datang semua Bu. Kalau Bung Subhan yang jadi presenter semua. Soalnya operator saya sekali dinas tuh operatornya beberapa orang. Kalau saya sebut satu kasihan. Oh iya, ini pemirsanya juga semua kayaknya mendengarkan ini. Iya. Dengan Mas Doni Bu. Terima kasih Bung Subhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pendengar lain kita akan buka setelah Bunda Indra. Oke, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung MS. Ya, Pak D. Rubin. Mangga, Pak D. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Derwin? Alhamdulillah. Semuanya di sini juga lancar ya. Alhamdulillah. Menyimak apa yang disampaikan Ustaz tadi, masalah zakat fitrah memang ya berarti dari 2,5 2,8 sampai dengan 3 kilo ya. Jadi Ada ya. kita ambil rata tengah-tengah tadi 2,8. Iya. Lalu umpama kata kita sampai 5 kilo atau 5 kintal ini, hitung-hitungannya bagaimana Ustaz ini? Jadi tetap yang dihitung pahala itu yang 2,8, apa selebihnya ada hitungan lain? Itu pertanyaan yang pertama. Ya. Jadi supaya kita bukan sih kita medit dengan pahala-pahala ya, atau sebab itu pahalanya ya, bukan, tapi untuk pemahaman kita supaya dalam memahami agama ini tidak gampangan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas, tadi kalau kita memberikan fitrah sesudah Lebaran atau sudah Idul Fitri, itu hanya dihitung dengan sedekah biasa. Pertanyaan berikutnya adalah akikoh. Akikoh itu yang kita dengar di mimbar ini, Mutiara Bagi atau ya Mutiara Bagi ini antara 1 minggu sampai 3 minggu. Nah, kelebihan itu apakah itu masih termasuk istilah fikih atau bukan dalam akikah kita ini? Karena ada yang mengatakan akikah seumur hidup. Nah, ini supaya ada kejelasan, supaya dalam pemahaman agama ini kita tidak gampang-gampangan, tapi tidak sesuai dengan petunjuk. Barangkali itu saja. Mohon maaf Ustaz. Matur Bu MS. Sama-sama Pak Rubin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur dan Pak Derubin di Brebes. Kaitannya dengan masalah zakat fitrah di bulan Ramadan itu adalah menunaikan zakat jiwa. Adapun kaitannya dengan masalah zakat mal, salah satu adalah seorang profesi yang disampaikan oleh Bu Naida, penyanyi gitu loh. Banyak sekali profesi itu, termasuk dokter, advokat, mungkin termasuk Mas Subhan juga profesi untuk penyiar gitu. Nah, bagaimana untuk menghitungnya dan mengeluarkan zakatnya? Ini namanya zakat profesi ini, ukuran minimal yang didapat itu adalah ukuran 85 gram emas. Dikonversikan kalau sekarang harga emasnya 1 juta, berarti mendapatkan 85 juta. Sudah kewajiban zakat profesi. Nah, adapun untuk cara penunaiannya itu adalah 1 haul ataupun 1 tahun. Kalau sekiranya ini dihitung dari mulai Ramadan ke Ramadan lain, itu sudah 1 haul berarti. Tapi supaya kita tidak ada istilah khawatir atau eman bahasa Jawanya, biasa kalau banyak kan, gimana ya, pikiran-pikiran dan seterusnya gitu. Kok gede ya? Gede ya gitu loh. Padahal kewajiban. Itu gimana tuh? 2,5% padahal kan gitu loh. Maka para ulama yang lain boleh ditunaikan sama seperti zakat tanaman padi, yakni saat waktu panen, saat waktu diterima, yaumah hasodih gitulah. Nah, saat diterima melebihi dari 85 gram ataupun dikonversikan uang 85 juta. Itu boleh. Supaya wajib dikeluarkan zakatnya. Lebih baik kayak gitu daripada kita nunggu 1 tahun, nanti khawatir ada rasa heman tadi. Heman itu bahasa Indonesia apa ya? Sayang ya. Sayang banget itu, banyak banget itulah. Nah gitu. Makanya zakat profesi ini untuk nisabnya itu sama seperti emas 85 gram, ataupun adapun untuk penunaiannya boleh 1 haul di saat waktu bulan Ramadan, karena bulan Ramadan kan dilipat gandakan pahalanya sebagai motivasinya, nggak masalah, asal tidak ada bahasa sayang tadi. Sayang besar ya kan gitu loh.
Gitu maksudnya. Padahal kalau ngeluarin zakatnya 1 miliar berarti punya uangnya lebih dari itu ya. Iya, berarti 1 miliar berarti berapa tuh? Berarti berapa tuh? Kurang lebih hanya 2,5% ya kan? 25 juta. Triliun mungkin. 25 miliaran ya. Iya, enggak kalau 1 miliar. Kalau miliar. punya uang 1 Iya. miliar ya. Tadi kan tadi oke. Bapak kan Baik. 25 juta karena Nggak, 2,5. berarti maksud saya gini, kalau misalnya kita bayar zakat 1 juta, berarti kan uang kita 20. lebih dari itu sebenarnya. Iya, betul. Ketika kita masih, aduh sayang sebenarnya kan yang lebih sayang itu uang kita lebih banyak sebenarnya. Makanya motivasi saya ya, pengen bayar zakat yang banyak daripada sedikit. Karena otomatis Uangnya lebih lebih banyak kan gitu loh. Iya, Dan iya. orang yang membayar zakat insya Allah tidak akan miskin, pasti nambah kaya dan kaya. Oke. Karena orang yang menunaikan zakat, infak dan sodako, malaikat mendoakan tiap pagi. Allahumma a'ti munfiqun kholafan. Ya. Ya Allah, berilah gantinya bagi orang yang menunaikan infak, sodako dan zakat. Amin. Itulah. Baik. Itu. Nah Baik. itu, jadi kembali lagi kepada profesi, khususnya penyanyi ataupun advokat ataupun dokter, itu dengan uang minimal 85 gram emas atau dikonversikan 85 juta kalau 1 gramnya 1 juta. Nilai pembayarannya itu 2,5%, Ya. ditunaikan bisa saat waktu diterima yaumul hasodi, tapi hitungannya adalah 1 tahun. Dan atau boleh sekali dalam setahun gitu loh. Tujuannya kalau yaumul hasodi supaya tidak ada istilah sayang. Yeah. Sayang besar banget kan gitu loh. Menghindari itu. Nah gitu. Baik. Intinya kalau yang 85 gram itu flat ya Pak Ustadz Ya, ya, untuk siapapun. flat, ya. Untuk siapapun berlaku itu ya. Minimalnya itu. Kalaupun dapat uangnya itu 100 juta ya dari 1 juta Ya, itu. iya. Yang 2,5%-nya. Baik. Kalau 1 miliar berarti dari 1 Dari miliar 1 miliar. 2,5% yang ditunaikan zakatnya. Oke. Dan ingat sebagian harta yang kita miliki bukan milik kita. Wa fi amwalihim lis-sa'ili wal mahrum. Ada sebagian dari harta yang kita miliki itu adalah milik Iya. orang yang meminta-minta dan orang yang tidak minta-minta, gitu loh. Baik. Kemudian untuk Pak Dek Rubin, untuk mengenai zakat fitrah tadi berbeda-beda, ada yang 2,5, 2,8 sampai kalau seandainya 5 kilo boleh nggak? Ya sangat boleh. Kan lebih baik lebih daripada kurang kan? Iya. Otomatis kalau lebihnya dari 1 so itu kategorinya sodakoh. Atau ada yang bertanya, saya sudah zakat di perusahaan atau di kantor, tapi nggak enak di RW-nya dipungut sodako, dipungut zakat lagi, boleh nggak? Ya boleh. Ada sebagiannya untuk zakat fitrah, sebagian yang dizakati lagi adalah sebagai sodako. Ya. Nah di situ kan ada kan? Jadi di kantor sudah dipungut secara bahasa karatnya tuh sudah dipotong lah dari apa? Dari honor ataupun gaji gitu loh. Jadi nimah besi sudah dipotong. Ya sama seakan-akan ada pemaksaan, tapi kan bagus. Yang nilainya ibadah kalau maksa itu nggak ada masalah sebenarnya sih. Supaya mengingatkan. Nah, kemudian di rumahnya, di daerah lingkungannya diminta lagi untuk zakat lagi. Tuh nggak banyak, nggak apa, cuma 2,8 atau konversi nilainya 43.000. Kalau rokok itu berapa tuh Mas? Saya kebetulan nggak ngerokok, jadi nggak tahu harganya saya. Iya, ya paling 2 bungkus lah ya, Ya, gitu sekitar loh. segitulah ya. 2 bungkus habis 1 hari. Padahal zakat fitrah Setahun, ya. itu setahun gitu loh. Artinya kita jangan ada istilah sayang lagi nih gitu. Iya, betul. Bahkan sebagai pembersih jiwa dari perkataan-perkataan yang kotor, kita tidak sengaja kadang-kadang mengucapkan orang yang menjelekkan, ada seterusnya kan gitu loh. Untuk membersihkannya itu adalah melalui zakat fitrah. Gitu. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita ke pertanyaan yang kedua ini, ada yang masuk dulu ya Pak Ustadz ya. Oh, iya, boleh, siap. Silahkan pendengar 0231 849 3259 untuk tadi yang sempat berbunyi. Kalau mungkin terjeda, kita akan jawab dulu nih pertanyaan Pak Rubin. Mungkin sambil dijawab saja ya. Ya, oke. Kaitannya dengan akikoh, ini adalah kesyukuran, tahaddus bil nikmah, kita punya anak. Iya. Dan anak ketika belum diakekoh, mohon maaf, kata hadis Nabi itu ibarat itu masih tergadaikan. Itu. Adapun kapan pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi lebih cepat lebih baik. Umumnya itu seminggu setelah
lahiran. Lahir. Artinya biasanya sudah puputan ataupun sudah putus tali pusarnya dari yang sisa-sisa tadi gitu loh. Nah, kalau tidak ada, sampai kapan adanya? Jangan sampai, bahkan ada sampai lupa, sampai meninggal dunia belum diakeko. Ingat, ternyata saya belum diakeko. Gimana, boleh gak? Ya boleh saja. Nah, di situ. Tapi lebih cepat, lebih baik. Karena kita sebagai syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah punya anak. Kan gitu loh, sebagai orang tua ya. Terutama orang tua yang tanggung jawab untuk mengakekoh anaknya yang telah dilahirkan dengan selamat. Itu kan taruhannya kan antara hidup dan mati. Ya kan? Nah, sekarang istrinya luar biasa. Sehat selamat. Anaknya cantik, ganteng lagi. Masa enggak syukuran? Syukuran kan, ya. Jadi tahadduts binikmah. Baik. Pak Ustadz, kita buka telepon lagi. Boleh. Oke, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Silakan Pak. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muhammad Sohan. Ya, Pak Setiono, silakan langsung Pak Setiono. Sebelumnya assalamualaikum Bapak Ustadz Nasrul Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya kami mohon maaf kepada Pak Di Robin, sudah kami terima hadiahnya dari Pak Di. Karena kami pulang dari Jakarta kemarin Pak Ustadz. Hebat. Setiap orang tua dari sepupu kami meninggal Pak Ustadz. Innalillahi. Jadi utang dari sepupu kami, utangnya banyak sekali Pak Ustadz. Jadi dari Pak Di Robin hadiahnya belum saya buka Pak Ustadz. Karena kami baru pulang dari Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pak Di Robin. Yang kami tanyakan Pak Ustadz begini, sepupu kami orang tuanya baru meninggal kemarin, baru 1 minggu Pak Ustadz di Jakarta. Kami juga baru pulang dari Jakarta. Terus utangnya banyak Pak Ustadz. Jadi ahli warisnya ada 7 Pak Ustadz. Jadi pembagiannya tuh per orang berapa ya Pak Ustadz ya? Laki perempuannya 7 berapa? Siapa? Ada berapa? Jadi perempuannya 3 Pak Ustadz, gitu. lakinya 4. Tapi sepupu kami itu utangnya tidak disebutkan banyak sekali. Cuman ini kami juga baru pulang dari Jakarta, jadi hadiah dari Pak Di Robin juga belum saya buka. Saya terima kasih. Ya dari kenang-kenangan dari Pak Di Robin. Karena kami ada musibah Pak Ustadz. Sepupu kami orang tuanya meninggal. Jadi pembagiannya bagaimana Pak Ustadz? Itu per orang. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Ustadz Nasrul Fakih. Tak lupa terima kasih pula kepada Bung Muhammad Sohan yang telah memberi kesempatan pada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar lain, satu penelpon lagi sambil kita akan jawab pertanyaan Pak Setiono 0231 849 3259 atau di nomor lain Anda juga bisa gunakan ya. Nanti ada WhatsApp juga yang akan kita baca. Silakan Pak Ustadz. Oke, Pak Setiono, kami ikut berturut berbelasungkawa. Mudah-mudahan sepupu Pak Setiono diampuni semua dosanya, diterima semua ibadahnya dan ditempatkan pada tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan husnul khotimah. Amin. Kaitannya dengan masalah hutang. Jadi orang ketika meninggal dunia punya hutang, maka segerakan untuk dilunasi. Bahkan kata Nabi, ada salah satu sahabat meninggal dunia punya hutang. Nabi tidak mau menyulatkan sebelum hutangnya terlunasi. Nah, di situ. Bahkan dalam buku yang saya susun yang berupa belajar ilmu waris cepat, tepat dan praktis itu adalah ada diantaranya kewajiban-kewajiban sebelum sebelum membagi waris. Ada 4, yakni pertama tajiz janazah, yang kedua adalah hutang, wasiat dan bagi harta bersama. Nah, salah satu adalah hutang. Hutang itu ada 2, ada dainullah, ada dainul ibad. Dainullah itu hutang kepada Allah, contohnya zakat dan seterusnya. Kalau hutang piutang satu orang dengan yang lain itu namanya dainul ibad. Dainul ibad ini tidak ada
perbedaan dari ulama itu. Wajib harus ditunaikan. Nah, persoalannya ini siapa yang bertanggung jawab untuk melunasi? Yang bertanggung jawab yang melunasi adalah anak keturunannya. Kalau nggak ada anak keturunan, saudara-saudara. Nah, tadi ternyata ada keturunannya ada 7, yang perempuannya 3, laki-lakinya 4. Emang dalam Al-Quran tidak menyebutkan kewajiban siapa yang untuk melunasi. Yang ada dalam Al-Quran itu ketika orang meninggal dunia punya harta peninggalan. Harta peninggalan kepada anak-anak itu berlaku lizzakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Kalau mengenai kewajiban membayar hutang tidak ada ketentuannya, tapi kalau pendapat saya itu ya tinggal mafhum mukhalafah saja. Berbaliknya gitu loh. Kalau dia menerimanya dapat 2, maka kewajibannya harus 2 gitu loh. Kalau menerimanya 1, kewajibannya pun 1. Toh secara fisik yang mencari nafkah yang paling kuat adalah laki-laki kan gitu loh. Maka kewajibannya harus besar juga. Jangan enak dapatnya saja ketika ada kewajibannya tidak mau kan gitu loh. Maka berapa haknya ataupun kewajiban, bukan hak sekarang ya. Kewajibannya adalah kalau laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, kalau kita lihat dari ini 3 sama 4. Laki-laki kan masing-masing 2 kali 4 8. Tambah 3 berarti kan 11. Berarti anak laki-laki kewajiban membayar hutangnya adalah 2/11 dari hutang yang ditanggung oleh orang tuanya. 1 miliar semua hutangnya, berarti dari 2/11 dari 1 miliar gitu. Kalau perempuannya adalah 1/11 dari 1 miliar. Inilah sebagai bukti birrul walidain, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya waktu hidup saja. Saat waktu meninggal dunia pun adalah salah satunya ketika punya kewajiban membayar atau melunasi hutang harus segera. Insya Allah dengan demikian harta akan melimpah. Jangan takut kurang gitu loh. Tapi kadang-kadang kita pikirannya itu matematika kita gitu loh, bukan matematika Allah gitu loh. Nah itu. Saya juga salut, ada salah satu agnia ya yang di kota Cirebon, katanya saya mah manajemennya manajemen ilahi katanya. Artinya dia dermawan banget gitu loh. Termasuk kepada orang tua pun jangan perhitungan lah gitu loh. Kita sampai segini besarnya tuh berkatnya siapa? Berkat usaha jerih payahnya adalah orang tua kita kan gitu. Jadi kembali lagi kewajiban membayar hutangnya adalah 2 kali lipat untuk laki-laki daripada perempuan. Tadi perempuannya 3, laki-lakinya 4. Maka kewajiban laki-laki adalah 2/11 dari hutang yang ditanggung oleh ayahnya ataupun keluarganya di situ ya. Baik, sudah jelas ya Pak Ustadz ya. Ini untuk Pak Setiono di Bumi Ayu. Kita ada penelpon berikutnya, sudah terhubung ya. Kita coba apakah bisa mendengar suara tidak ini. Mama Ririn, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kangen suaranya Mama Ririn. Mama Ririn ya? Iya, ini Mama Ririn ya. Iya Pak. Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mama Ririn. Ya, silakan langsung Mama Ririn. Sehat sih, tapi mohon doanya aja sudah berangsur membaik. Alhamdulillah. Habis sakit. Semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ini kalau zakat fitrah diberikan kepada saudara kandung itu boleh tidak Pak Ustadz? Terus memang karena kondisinya ya. Nah, terus yang kedua, kalau zakat mal seperti emas itu ketika kita beli apakah dihitungnya per gram atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas Suhan. Sama-sama Mama Ririn ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arija. Alhamdulillah Pak Maman. Suaranya ini renyah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pula. Sehat ya. Sehat. Iya.
Saya simak ada dua hal yang disampaikan tadi, zakat fitrah dan zakat mal, tidak salah. Dan ini uraian yang saya sampaikan, mohon maaf kalau kurang lengkap atau mungkin kurang sempurna. Dalam syarat zakat mal Pak ini, yang pertama itu kan harus muslim ya Pak ya. Nah, muslim di sana kaitan dengan balik dan mu'alaf. Mohon nanti di sana itu bagaimana ketentuan itu yang pertama. Yang kedua, telah mencapai nisab Pak ini. Nah, ini yang bagaimana. Yang ketiga dalam bentuk emas, perak atau mungkin uang tadi, dan dalam bentuk perdagangan. Nah, ini dalam bentuk uang Pak, pernah dialami pada waktu dinas itu. Uang sih memang gaji segaji sekian juta, tapi penuh dengan hutang. Itu diantaranya seperti itu. Mohon penjelasan. Yang keempat, ini ada harta pribadi atau disebut juga milku nafis. Dan yang kelima ini tidak ada sengketa nih. Itu. Nah, ini mohon penjelasan Pak. Syarat untuk zakat mal seperti itu diantaranya. Mungkin ada kurang atau mungkin lebih. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman menjadi penelpon terakhir. Setelah itu kita akan fokus di WhatsApp karena ada beberapa yang harus kita baca. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Mama Ririn. Kaitannya zakat fitrah, bolehkah ditunaikannya diberikan kepada saudara kandungnya? Kalau emang saudara kandungnya itu kategorinya fakir miskin, boleh. Boleh ya. Karena ini sebagai penolong. Sebetulnya kalau secara ilustrasi sih saudara kandung itu tidak usah dari zakat fitrah. Dari harta yang kita miliki sebagai kewajiban memberi nafkah. Ngasih ke saudara sendiri gitu ya. Iya. Enggak menafakohkan. Iya, maksudnya ngasih bukan dalam bentuk zakat. Belum gitu zakat kalau bisa mah itu loh. Tuh zakat enggak seberapa kok, cumanya 2,8 kan gitu loh. Tapi kalau hanya cuma itu ya boleh lah. Nah gitu. Bahkan kalau bisa mah zakat mah diberikan melalui amil. Yakni ada Basnas, ada Las yang terdekat saja gitu loh. Jadi pada dasarnya boleh, tapi lebih utama mah yang kalau saudara, apalagi orang tua yang fakir miskin, itu jangan diambil dari zakat, tapi sebagai memberi nafkah. Memberi nafkah bukanlah infak ya. Kewajiban keluarga ini saat keluarganya secara ekonomi tidak sama seperti kita gitu loh. Kemudian kaitannya dengan masalah zakat emas ya. Zakat emas juga nih sama seperti yang ada di Pak Maman itu ya. Zakat emas ini ditunaikannya itu 1 tahun sekali dengan minimal 85 gram emas. Zakatnya 2,5%. Kalau nggak salah gitu ya zakat emas ya. Pertanyaan dari Pak Derubin. Nah, nyambung dari kaitannya dengan Pak Maman. Benar Pak Maman disampaikan syarat-syarat dalam menunaikan zakat itu adalah muslim, baligh, milkul nafs ataupun milik pribadi dan seterusnya. Tepat sekali ini. Lebih pintar berarti ini Pak Maman ini. Adapun kaitannya dengan masalah gaji. Gaji ini emang salah satu di antara zakat profesi adalah PNS yang punya penghasilan tetap. Jadi kalau kita melihat PNS itu adalah penghasilan tetap kalau saya melihat mah. Bahkan cenderung penghasilannya naik. Artinya ketika ada kenaikan kan berarti naik. Beda dengan pengusaha. Kalau pengusaha fluktuatif. Kadang-kadang pendapatan yang besar, kadang-kadang tidak dapat sama sekali, bahkan rugi. Atau istilah dalam zakat adalah ghorim. Ya, artinya orang yang pailit. Nah, kalau pengusaha ketika dia mendapatkan keuntungan lebih dari 85 gram wajib zakat. Tapi di saat pailit, nah malah diberi zakat. Nah di situ karena pendapatannya naik turun ataupun fluktuatif kalau pengusaha. Tapi kalau PNS itu pendapatannya secara nominal adalah tetap tapi cenderung naik. Adapun persoalannya banyak hutang. Nah ini nih, justru solusinya untuk segera selesai hutangnya itu zakat gitu loh. Jangan sampai SK itu disekolahkan terus, nggak pinter-pinter ternyata itu loh. Nah maka solusinya adalah menunaikan zakat mal ataupun zakat profesi itu.
Nah, ada bahasa ini kan kita tidak kewajiban membayar karena punya hutang. Yang namanya hutang PNS itu dilihat dari bukan hutangnya sebetulnya, dilihat dari pendapatannya yang tetap itu. Bandingkan dengan pengusaha tadi. Kalau pengusaha kan tadi fluktuatif. Kalau PNS adalah tetap. Betul nggak kira-kira? Iya. Nah gitu. Tahadduts bin nikmah, kita harus bersyukur lah gitu loh. Adapun mohon maaf ini di tangga ataupun orang lain lah ibaratnya. Orang PNS itu punya hutang, kadang-kadang itu belum saatnya punya mobil itu loh. Maksain kan gitu loh. Lifestyle-nya itu lebih tinggi kan gitu loh. Nah, otomatis kan, dan bahkan pihak bank pun itu pun menawarkan gitu, mengojok-ojok bahasanya, ataupun merayu-rayu gitu loh. Ayo dong, hutang lagi kan gitu. Kan ada kesempatan dan kita dipercaya oleh pihak bank, kita tertarik. Akhirnya kita punya hutang. Nah, beda dengan tadi kalau pengusaha itu dia mendapatkan zakat karena dia ketidakinginan sebetulnya sih, karena terpaksa. Mungkin karena ketipu gitu loh. Mungkin karena bangkrut, perencanaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sebetulnya untung malah rugi kan gitu. Makalah kalau pengusaha itu ketika lebih yang didapat maka wajib zakat, tapi kalau kurang atau pailit maka diberi zakat. Beda dengan PNS tadi ya. Justru ketika dia PNS kemudian punya kewajiban membayar zakat, kita istilahnya positive thinking lah. Nah, mudah-mudahan dengan zakat ini di samping pembersih harta juga kita cepat lunas hutangnya. Kan gitu. Jangan jadi beban. Aduh, saya hutang kemudian kewajiban harus lagi. Zakat. Nah, gitu. Baik. Nah, gitu ya. Ini motivasi nih. Jangan sampai menghindari kewajiban zakat. Dan kita harus syukur kita termasuk orang diangkat sebagai PNS. Susah loh jadi PNS tuh. Nah, gitu. Baik, Pak Ustadz, ini ada 3 WhatsApp, mungkin harus dijawab singkat sekali. Tinggal 2 menit waktu kita. Dari Mbak Ulul, Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya. Zakat fitrah itu adalah kewajiban semua orang Islam walau fakir atau miskin. Masyarakat banyak yang belum mengerti. Enggak zakat fitrah karena untuk makan sehari saja udah pas-pasan. Hukumnya bagaimana? Kemudian yang berikutnya dari Hariroh di Bumi Ayu, Assalamualaikum, mau bertanya apakah semua harta yang kita miliki harus dikeluarkan zakat malnya? Tadi mungkin sudah ya, kita nanti ingatkan kembali. Assalamualaikum Pak Ustadz, satu lagi dari Mimi Aam, mau bertanya, katanya kalau mengeluarkan zakat fitrah pakai uang itu berapa? Dari Ibu Aminah. Silahkan Pak Ustadz. Dari Teh Ulum ya, kaitannya dengan Teh Ulum, Ulul. Kaitannya dengan masalah zakat itu, apakah zakat fitrah khususnya, apakah semua orang? Iya. Jadi entah itu fakir miskin, bahkan dalam hadis Nabi itu abdun ataupun budak pun sudah wajib zakat. Baik. Nah, apa tujuannya? Adalah untuk supaya sebagai syarat tadi judul itu, sebagai syarat pahala supaya diangkat, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Toh tidak banyak kan gitu loh. Kalaupun sekiranya itu tidak ada sama sekali, kita sebagai penerima zakat, nanti kita menerima, kita tunaikan zakatnya. Nah itu, karena tidak banyak, hanya 2,8 atau 2,5 kilogram itu loh. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua mengenai apakah semua harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakat malnya? Semua zakat itu adalah manakala sudah mencapai nisab ataupun batas minimal. Batas minimalnya adalah kalau perdagangan ataupun penghasilan itu seukur 85 gram emas. Gitu. Kemudian yang terakhir tadi, kalau mengeluarkan zakat fitrah itu pakai uang berapa katanya? Kalau pakai uang tergantung zona ataupun letak kabupaten kotanya. Kalau di kota Cirebon, kalau ditunaikan melalui uang 43.000 rupiah. Baik. Ada yang 38. Kalau yang di Kabupaten Indramayu kalau nggak salah 40.000. Kalau dikonversikan dengan uang. Dan di masing-masing kota kabupaten ada lembaga zakat. Kalau pemerintah ada Basnas, kalau lembaga zakat swasta ada Lazisnu atau Lazmu. Lazismu atau las miliknya Persis ataupun LDI dan seterusnya. Baik. Baik Pak Ustadz, ini waktu kita sudah habis, mungkin sekaligus untuk menutup acara ini, silahkan Pak Ustadz.
Terima kasih para pendengar dan Mas Muhammad Subhan yang telah memandu kami. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita laksanakan bersama. Inti dari menunaikan zakat fitrah adalah untuk membersihkan dari perkataan-perkataan kotor dan juga untuk memberi makan bagi orang fakir dan miskin. Dan utamanya zakat fitrah adalah untuk mengangkat pahala puasa selama 1 bulan penuh, insya Allah akan diterima pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah qiyamul lail kita, puasa qiraatul Quran kita dan zakat fitrah dan zakat malnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami segera akhiri program Mutiara Pagi, sekaligus saya Subhan undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.